Siapa yang dari kemarin mantengin video ini nih, dimana ada salah satu dokter yang hits banget. Sebenarnya videonya tentang dia memberikan pendapat tentang sesuatu lagi rame-rame banget. Tapi tiba-tiba itu pakai kamera wartawan dengan angle yang menurut aku kayak tidak bersahabat. Sampai akhirnya memperlihatkan tekstur muka si dokter tersebut dan langsung viral di mana-mana. Apakah kalian mantengin atau enggak? Kalian tim yang komen apa di postingan itu? Nah, hari ini aku mau membahas sambil morning skincare rutin. Oke, tema skincarean pagi ini tuh semuanya aku pakai produk-produk lokal dan tadi aku start cuci muka pakai Moin. Ini tuh aku suka banget sama produk cleanser ini karena produknya itu kayak gini nih, tinggal dioles-oles aja di muka super bersih, nggak ketarik, cocok buat kalian yang punya kulit kering dan juga kulit sensitif. Reviewnya udah aku post juga di salah satu video YouTube aku, kalian cek aja. Oke, buat kalian yang ngeh sama videonya, aku mau bikin disclaimer dulu. Pertama, video ini tidak bertujuan untuk mengekspos orang yang punya bopeng karena aku sendiri pun punya bopeng di wajah di sini dan juga di sini karena aku memang acne fighter. Kulit aku jerawatan secara rutin segini tuh lagi mendingan banget. Dan disclaimer kedua, aku juga tidak memihak pada orang-orang yang membuli terhadap siapapun yang punya jerawat ataupun punya scar di wajahnya, oke? Jadi jangan sampai nanti, oh kakak juga ikut ngebully. Enggak, justru aku tuh nggak mau kalian ikutan membuli atau kalian ikutan kayak, wih scar tuh enggak banget, bopeng tuh enggak banget, enggak. Itu tuh normal dan terjadi pada setiap orang. Oke, sambil skincarean, step pertama aku mau pakai Hello Glow dari Dermis. Kalian udah lihat reviewnya juga kan, aku suka banget sama toner ini, udah habis segini nih. Ini tuh ada sensasi mintnya, jadi kayak adem banget. Oke, untuk dokter ini, jadi dia tuh sebenarnya dimintain pendapatnya tentang hal lain. Terus akhirnya videonya viral. Yang komen-komennya tuh, wah ternyata jualan skincare kulitnya kayak ada bopengnya ya guys. Wah tidak trusted dokternya, wah segala macam. Aku jelasin sama kalian, kalau misalnya kalian punya bopeng, itu tuh susah banget ngilanginnya. Kalaupun memang ada treatment yang harus dilakukan, itu bisa bertahun-tahun. Dan memang nggak yang kayak langsung berhasil di setiap orang. Nah, untuk kasus dokter ini sendiri, aku udah pernah lihat sih sebenarnya videonya dia di video yang YouTube atau TikToknya atau Instagramnya, memang mukanya nggak mulus banget gitu, dan menurut aku itu normal banget. Kayak ini nih, muka aku kayak gini kan. Nih, ini ada jerawatnya. Ini ada bekas jerawatnya nih. Ini kalian bisa lihat di sini pun ada bopengnya di muka aku. Nah, menurut aku bopeng itu normal-normal aja, wajar-wajar aja. Jadi bukan berarti kalian bisa dengan gampang, ih ini orang ada bopengnya, nggak banget. Wah tidak trusted. Nggak kayak gitu, karena mungkin memang bisa aja mau dokter kek, mau misalnya ahli kecantikan kek, kalau memang ada bopeng kan memang dibutuhkan treatment khusus, dan itu tuh teknologinya juga sampai sekarang tuh belum ada treatment yang bisa menghilangkan bopeng dalam waktu singkat. Dan aku sendiri sekarang kalau misalnya nerima endorse gitu yang bilang bahwa skincare ini bisa memperbaiki bopeng, bisa menghilangkan bopeng dalam hitungan menit, itu aku udah nggak nerima, karena menurut aku hal-hal seperti itu tuh nggak masuk akal dan nggak banget lah buat aku. Jadi yang aku minta sama kalian mulai sekarang, keadaan kulit manusia itu kita normalize aja. Kayak orang ada pori-porinya besar, ada orang yang jerawatan, ada orang yang punya kulit bopeng, ada orang yang kulitnya sawo matang, ada orang yang kulitnya pucat banget. Itu normal kok. Setiap orang tuh punya keadaan kulit yang berbeda-beda. Nah, berikutnya aku mau pakai serum. Ini serumnya dari Joylab. Joylab itu salah satu brand lokal yang menurut aku tuh produknya bagus-bagus banget dan aku cocok hampir sama semua produk mereka. Ini tuh Skin Otic Serum with Probiotic. Bisa melembabkan, bisa juga menenangkan kulit, dan bagus untuk skin barrier ya. Dan banyak juga yang menjelaskan bahwa namanya bopeng itu nggak jadi mendiskreditkan kapasitas seseorang. Jadi memang kalau misalnya seperti yang aku bilang, ada orang atau ada dokter yang ternyata mukanya nggak perfect, ya nggak apa-apa, namanya juga manusia. Aku tuh gemes banget ya sama orang yang kalau misalnya membahas tentang ketidaksempurnaan wajah. Kayak kemarin-kemarin tuh ada yang post di salah satu video aku, dia nulis gini, kenapa sih pada nonton video kakak ini
Padahal mukanya biasa aja, belum lagi pipinya yang turun. Mungkin maksud dia pipi turun tuh area sini, nih ke sini. Karena memang umur aku kan udah 36 ya. Jadi ya aku sih menerima aja keadaan kulit aku kayak gini. Mudah-mudahan punya uang, siapa tahu bisa facelift ya. Kamu doain aja yang komen. Jadi nanti kalau misalnya pipi aku udah naik, mungkin kamu akan lebih suka gitu nonton aku. Nah, ada yang komen kayak gitu. Dan menurut aku, kenapa sih saat kalian melihat sesuatu di layar handphone, layar kaca, saat nggak sempurna itu ya memang itu tuh keadaan manusia, wajah manusia normal pada umumnya. Punya jerawat, punya bopeng, pori-porinya kelihatan, normal banget. Jadi mari kita normalize keadaan kulit seseorang. Jangan seolah-olah kalau misalnya kulitnya jelek itu tidak layak hidup, kulitnya jelek tuh enggak banget deh, enggak mau banget. Enggak, jangan kayak gitu sampai akhirnya dihujat di mana-mana, ditunjukin di mana-mana. Nah ini sambil menunggu serumnya menyerap, aku mau pakai Something Bee Power, salah satu produk untuk melembabkan bibir yang aku suka banget. Pakainya tinggal diginiin. Termasuk yang kemarin aku bikin GRWM juga, aku ngebahas soal produk MAC dan orang-orang tuh menghina bibir aku dan juga menghina kuku aku. Walaupun sebenarnya aku kayak ya udahlah itu tidak untuk direspon gitu ya. Maksudnya direspon dalam bentuk aku replay komen-komennya. Cuman saat orang meledek gitu, ih apaan ada bopengnya, ih apaan begini-begini, itu tuh kayak mengingatkan aku sama masa-masa lalu gitu, bahwa dulu aku juga jerawatan parah banget, aku juga punya banyak bekas jerawat sampai item-item banget, dan itu beneran bikin aku stres gitu. Makanya kalau misalnya melihat orang-orang komen tuh kayak, kenapa sih kok kayak pada jahat-jahat banget gitu. Oke, moisturizernya berikutnya aku mau pakai moisturizer Azarin. Ini tuh moisturizer terbaru mereka. Aku udah nyoba sih dan nanti akan aku review, sudah pasti ya. Azarin tuh salah satu skincare lokal yang menurut aku worth banget untuk kalian pakai. Karena walaupun harganya murah, produknya tuh nggak kaleng-kaleng, apalagi serum-serumnya. Jadi aku tekankan lagi, menghilangkan bopeng itu tidak semudah yang kalian omongin. Bahkan itu dokter aja yang punya klinik dalam keadaan kayak gitu. Dan aku yakin kok itu juga kayak pasti sudah di treatment berkali-kali gitu. Sampai akhirnya hasilnya bisa seperti itu. Ini moisturizernya aku pakai agak banyakan deh, karena hari ini aku mau diem di ruangan ber-AC. Biasanya bikin kulit wajah aku agak lebih kering. Walaupun aku mengerti mungkin ada beberapa pihak, jadi gini, ada orang yang merasa bahwa ya nggak apa-apa, memang sudah pernah lihat foto si dokternya. Aku pribadi sudah pernah melihat dan menurut aku biasa aja, nggak menjadi masalah yang besar. Dan ada juga mungkin orang yang nggak pernah melihat dan biasanya melihat si dokter ini di YouTube, di TikTok, entah pakai filter atau dengan pencahayaan yang bagus. Karena jujur make up aku pun kalau misalnya kalian lihat cahaya natural dengan dikasih lighting yang sangat yang sangat layak, itu tuh hasilnya bisa agak berbeda gitu. Makanya mungkin biasanya kalian melihat dokter ini lagi di studio dengan lighting yang bagus gitu. Kok kayak mukanya halus, makanya pas kalian lihat, ih ternyata mukanya kayak gitu, orang-orang tuh jadi langsung mencibir. Tapi menurut aku itu tidak untuk dicibir sampai seolah-olah bahwa itu adalah akhir dunia, itu adalah wah tidak layak, tidak terpercaya, bla 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 segala macam. Enggak kayak gitu. Kita tuh nggak boleh gitu langsung ngehujat, membahas bahwa oh nggak banget deh ini, ih apaan, nggak kayak gitu. Dan aku tuh justru pengen mengkampanyekan, yuk kita normalize aja gitu, mau gimana pun keadaan kulit wajah seseorang itu tuh normal kok. Kita tuh bukan tokoh kartun atau kita tuh bukan boneka Barbie yang kulitnya harus seamless banget, yang nggak boleh ada pori-pori kayak gini, yang nggak boleh ada bekas jerawat. Enggak kok, normal-normal aja. Nah ini aku mau pakai sunscreen, ini baru juga lagi aku cobain dari True Eve, teksturnya gel, enak banget seriusan. Coba deh kalau kalian tidak percaya, kalian datang ke klinik. Nih lihat deh, ini teksturnya tuh
Kalau misalnya kalian penasaran, pengen UV kamera tesnya, pengen dites ke tempat gym, pengen lihat dong Kak, supaya yakin, kalian juga bisa cek TikTok aku ya. Di sana biasanya aku suka ngepost gitu. Nah gitu, jadi kalian bisa coba kalau ke klinik, tanyain misalnya mau ngilangin bopeng, itu prosesnya panjang. Karena nggak usah bopeng, aku pun punya bekas jerawat. Dan itu pun kalau misalnya aku mau ngilangin si bekas jerawat itu progresnya panjang, bukan cuman kayak sekali doang pakai treatment langsung hilang gitu. Jadi intinya di sini tuh bukan tentang apakah dokternya pakai filter, dokternya enggak. Justru yang mau aku fokusin tuh, yuk kita normalize kulit manusia ya seperti layaknya kulit manusia aja gitu. Nggak usah membesar-besarkan, jerawatan, ada bopengnya. Karena yang aku lihat tuh sekarang banyak banget cewek-cewek dan orang-orang yang justru makin insecure bukan karena iklan, tapi karena standar yang dibuat-buat sendiri oleh para perempuan ataupun laki-laki ataupun yang nonton sosial media ini gitu. Kayak contoh, sekarang iklan-iklan banyak kok brand-brand yang pakai model yang sawo matang, yang kulitnya gelap, yang kulitnya kayak aku, tapi ya tetap aja gitu. Standar-standar ini tuh dibikin oleh audiensnya sendiri bahwa cewek tuh nggak boleh punya jerawat, nggak boleh punya bekas jerawat. Jadinya mari aku pengen ngajakin kalian untuk menormalisasi kulit manusia layaknya kulit manusia gitu. Punya pori-pori, kadang berjerawat, kadang ada bekas jerawatnya, kadang ada bopengnya, nggak masalah. Nah ini aku udah selesai skincarean, bahkan aku sudah pakai sunscreen. Nanti produk-produk yang aku bahas di sini akan aku tulis juga di kolom komentar. Oke, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Tulis dong di kolom komentar pendapat kalian gimana, atau boleh juga kalian kasih aku rekomendasi kira-kira berikutnya aku nge-review produk apa. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dah!